Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Erlin Tansafitri. Hari ini kita akan membahas tentang upaya pelestarian lingkungan dan daur ulang. Pelestarian lingkungan dilakukan agar lingkungan yang tercemar dapat kembali seperti semula atau lebih baik dari keadaan tercemar, menjadikan lingkungan bersih dan lestari, mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor, memberikan warisan keadaan alam yang baik kepada generasi yang akan datang, mencegah dampak negatif pencemaran bagi lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan melakukan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Hal ini dapat dilakukan ketika akan mendirikan pabrik, yaitu dilakukan terlebih dahulu analisis mengenai dampak lingkungan sehingga meminimalisir pencemaran lingkungan yang akan terjadi kemudian hari. Kemudian, teknologi mengadakan unit pengelolaan limbah, terutama limbah cair industri sebelum masuk ke lingkungan. Kemudian, edukasi, yaitu melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dan kampanye mengenai pentingnya lingkungan bersih, sehat, indah, dan lestari. Upaya pelestarian lingkungan untuk limbah gas yaitu menggunakan filter udara. Filter udara dipasang pada cerobong untuk menyaring kotoran. Filter harus dikontrol secara rutin agar udara yang dihasilkan baik. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Melakukan gerakan penanaman pohon untuk memperbanyak produksi oksigen. Menanam tanaman di rumah, mengelola asap pabrik menjadi listrik atau disebut dengan listrik tenaga asap atau PLTA. Upaya pelestarian lingkungan untuk limbah cair yaitu digolongkan menjadi dua. Limbah cair yang tidak berbahaya dan dapat dimanfaatkan kembali, contohnya air bekas cucian beras dan sayur-sayuran, dapat ditampung untuk menyiram tanaman, atau juga dapat ke sumur resapan. Kemudian, limbah cair yang berbahaya, contohnya air dari kakus, dapat ditampung di tangki septik konvensional, kemudian ke sumur resapan, atau juga dapat ke tangki septik biofilter. Kemudian, ada satu lagi, limbah cair dapat ditampung di kolam yang diberi tanaman air, contohnya tanaman enceng gondok. Kemudian dapat ditampung untuk memelihara ikan dan menyiram tanaman. Air kolam juga dapat memanen enceng gondok sebagai bahan baku untuk produksi kerajinan tangan. Kemudian untuk limbah padat, penanganan limbah padat contohnya sampah dapat dilakukan dengan penimbunan tanah, yaitu tanah ditimbun agar cepat terurai. Kemudian penimbunan limbah padat dengan tanah secara berlapis, ditimbun dengan ketinggian tertentu. Yang ketiga, pembakaran dilakukan dengan pada jenis limbah padat seperti kertas dan plastik. 5. Penghancuran, yaitu kumpulan sampah dihancurkan dengan alat tertentu. Keenam, pengomposan, yaitu sampah daun dijadikan pupuk kompos. Kemudian pemanfaatan sebagai makanan ternak, seperti sisa sampah organik, yaitu sayur, dapat dijadikan sebagai makanan ternak. Upaya pelestarian limbah padat juga dapat dilakukan dengan meminimalkan limbah padat tersebut. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu bisa dengan reuse, yaitu memanfaatkan kembali barang bekas, refusal, menolak bahan yang membahayakan lingkungan, repair atau memperbaiki yang kurang sesuai, reconstruct, yaitu menyusun ulang struktur yang tidak sesuai, reduce, yaitu mengurangi limbah, dan recycle, yaitu mendaur ulang limbah. Daur ulang limbah dapat dilakukan dengan 3 langkah, yaitu reuse, recycle, dan reduce. Mana yang lebih diutamakan dari menggunakan kembali, mendaur ulang, dan mengurangi? Jawabannya adalah reduce. Dengan mengurangi pembelian atau penggunaan barang, maka akan semakin sedikit menyisakan sampah. Oleh karena itu, muncul gaya hidup less waste dan zero waste,
yang tujuannya sama, yaitu untuk mengurangi sampah. Namun, yang sering kali kita lakukan adalah reuse, yaitu menggunakan kembali barang bekas, dan juga recycle, yaitu mendaur ulang sampah menjadi barang baru yang bermanfaat. Bagaimana cara mendaur ulang limbah? Mari kita simak penjelasan berikut. Ulang limbah adalah salah satu strategi pengelolaan sampah yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan pembuatan produk atau material bekas pakai. Limbah yang dapat didaur ulang yaitu seperti kertas berupa koran dan kardus, barang pecah belah seperti botol kecap, botol sirup, gelas, piring atau kaca, dan juga sampah organik seperti kulit buah, sayur, daun, dan kayu. Berikut ini adalah contoh desain limbah yang dapat dibuat untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang ada di sekitar, yaitu ada cangkir dari batok kelapa, kemudian ada kotak tisu dari kayu-kayu bekas, kemudian desain limbah yang dihasilkan dari sampah daun dapat berupa pengomposan, tas, dan jar. Kemudian ini adalah gambar dari limbah sisa plastik. Kemudian ini adalah desain limbah dari kertas, yang sebelah kiri ada lampu, kemudian yang tengah adalah limbah dari sendok, dan yang kanan adalah tutup botol minuman.